Perkenalkan, saya Justisia Anggrena, asal instansi dari Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta. Saya akan membahas mengenai Unilever Indonesia. Unilever Indonesia yang berdiri pada tanggal 5 Desember 1933 telah tumbuh menjadi perseroan terdepan untuk kategori fast moving consumer goods di Indonesia. Hadir menemani perjalanan kehidupan masyarakat Indonesia melalui rangkaian produk-produk ternama selama lebih dari 85 tahun. Sebagai perusahaan yang bertanggung jawab secara sosial, Unilever Indonesia memiliki program sustainability atau keberlanjutan yang dilakukan berdasarkan prinsip Unilever Sustainable Living Plan atau USLP. USLP sendiri terdiri dari 3 pilar, yaitu meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan, mengurangi dampak lingkungan, dan meningkatkan mata pencaharian. Nilai-nilai yang dianut oleh Unilever adalah pertama, integritas. Unilever berkomitmen terhadap integritas karena hal itu membangun reputasi perusahaan sehingga Unilever tidak pernah mengenal kompromi. Yang kedua, respect. Unilever berkomitmen untuk saling menghormati karena setiap orang harus diperlakukan secara hormat, jujur, dan adil. Unilever menghargai keberagaman dan menghormati orang atas dasar siapa mereka dan apa yang mereka lakukan. Yang ketiga, tanggung jawab. Unilever berkomitmen terhadap tanggung jawab untuk menjaga konsumen, lingkungan, dan masyarakat di mana perusahaan beroperasi. Unilever mengemban tanggung jawab secara pribadi dan senantiasa melaksanakan apa yang dikatakan. Yang keempat, semangat kepeloporan. Unilever berkomitmen untuk menjalankan semangat kepeloporan dan senantiasa siap mengambil resiko secara cerdas. Unilever bertujuan untuk selalu bekerja dengan integritas dan rasa hormat, memberikan dampak positif bagi masyarakat, berkomitmen untuk terus-menerus mengurangi dampak lingkungan, menetapkan aspirasi, dan bekerja sama dengan orang lain. Nilai dan tujuan di atas selaras dengan nilai dasar dari Aneka, di mana kita sebagai aparatur sipil negara dituntut untuk memiliki dan menerapkan nilai-nilai dasar dari Aneka. Aneka. Saya Dian Eka dari instansi RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo. Kali ini saya akan menceritakan benchmarking kisah role model individu yang beraneka. Kisah heroik Dr. Lee Darmawan, pendiri Rumah Sakit Apung Gratis pertama di Indonesia. Dr. Lee Agustinus Darmawan adalah salah satu dari dokter yang menginspirasi. Dikenal sebagai orang yang dermawan, memiliki rasa kepedulian dan tanggung jawab yang tinggi serta profesionalisme terhadap kemanusiaan. Beliau memikirkan ide inovasi untuk mendirikan rumah sakit yang dapat menjangkau pasien yang berada di berbagai pulau-pulau terpencil. Pada tahun 2009, keinginan beliau terwujud. Bekerja sama dengan rekan dokter yang tergabung dalam organisasi Dokter Share atau Yayasan Dokter Peduli, Rumah Sakit Apung pertama di Indonesia resmi melayani pasien dan tidak memungut biaya sama sekali. Rumah sakit ini dilengkapi dengan fasilitas yang lengkap untuk merawat dan mengobati pasien, di mana pendanaan awal semuanya bersumber dari dana pribadi Dr. Lee. Dr. Lee merasakan kejamnya kehidupan sejak kecil. Ayahnya meninggal saat usianya masih sekolah. Ibunya bekerja keras untuk menghidupinya dan ketujuh adik-adiknya. Salah satu adiknya meninggal karena diare dan karena kehidupan yang serba kekurangan membuat sang adik terlambat untuk mendapatkan penanganan medis. Sejak saat itulah beliau semakin bersemangat dan membulatkan tekad untuk menjadi dokter. Ibunda Dr. Lee sangat mendukung cita-citanya. Beliau berpesan agar Dr. Lee menjadi dokter yang benar-benar mengabdikan diri untuk rakyat kecil dan jangan memeras orang miskin. Perjuangan masih terus berlanjut. Dr. Lee tidak berhasil melanjutkan kuliah kedokteran di Indonesia. Namun beliau tidak patah semangat. Beliau bekerja keras menjadi buruh kasar demi mencari biaya untuk kuliah di Jerman. Akhirnya beliau berhasil kuliah di Jerman dan merampungkan pendidikan dokter umum pada tahun 1974. Dr. Lee adalah pribadi yang sangat tekun dan mandiri. Beliau berhasil menyelesaikan 4 bidang spesialisasi, yaitu dokter spesialis umum, toraks, jantung, dan pembuluh darah. Hal ini sejalan dengan keaktifannya dalam berorganisasi. Menunjukkan sikap akuntabilitas mendirikan komunitas mahasiswa kedokteran Indonesia di Berlin dan menjadi pengurus Perhimpunan Dokter Indonesia di Jerman. Kehidupan yang terjamin dan karir cemerlang di Jerman tak lantas membuatnya melupakan tanah airnya. Dorongan jiwa nasionalisme yang tinggi membuat beliau memboyong keluarganya kembali ke Indonesia.
Beliau ingin menolong rakyat kecil di Indonesia dan melaksanakan amanat ibunya. Dr. Lee bahkan bersedia mengorbankan harta bendanya demi membuat rumah sakit gratis untuk rakyat. Dr. Lee dalam menjalani kehidupannya menunjukkan banyak sekali sifat-sifat yang mengimplementasikan nilai-nilai aneka dan patut untuk kita tiru. Perkenalkan, saya Ayunina, CPNS peneliti di Balai Litbangkes Tanah Bumbu. Sosok yang saya pilih untuk benchmarking adalah Ricky Elson, seorang pakar teknologi listrik lulusan Jepang. Sebagai orang yang inovatif, dia pernah mengembangkan mobil listrik produksi dalam negeri. Sayangnya, proyek pengembangan tersebut terputus di tengah jalan akibat minimnya dukungan pemerintah. Setelah sempat kembali bekerja di Jepang, dilandasi semangat nasionalisme, Ricky Elson memutuskan untuk kembali ke Indonesia untuk berkontribusi pada pembangunan tanah air. Belum genap 1 dekade lalu, dia merintis Lentera Bumi Nusantara, sebuah bisnis sosial yang bergerak di bidang pangan dan energi terbarukan yang berpusat di Ciheras, Jawa Barat. Dengan jiwa kepemimpinannya, di sana dia menggiatkan peternakan dan pertanian yang ramah lingkungan bersama masyarakat setempat. Salah satu anak usahanya, Lentera Angin Nusantara, mengembangkan kincir angin sebagai pembangkit listrik yang sudah terpakai di beberapa pelosok Nusantara. Ricky Elson ingin Indonesia bisa mandiri mengembangkan sumber energi listrik terbarukan, tidak bergantung pada negara lain. Begitu pula dengan hal kemandirian pangan. Dengan usaha yang dirintisnya di Ciheras, tidak hanya menyerap tenaga kerja, daerah tersebut kini menjadi lebih subur dan berkembang berkat bisnis sosial yang dibangunnya. Dengan jiwa visionernya, Ricky Elson juga menilai bahwa generasi muda Indonesia adalah potensi terbesar yang dimiliki bangsa ini. Dari sosok beliau, kita dapat meneladani nilai-nilai aneka yang sudah sepatutnya dimiliki aparatur sipil negara.